close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati dan muliakan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhajirin beserta pegawai syaratnya yang kami hormati. Wabil khusus yang terhormat Bapak Patahani, mantan desa kita. Saya sampai kabil dipanggil Pak Desa terus. Bapak Patahani yang kami muliakan, alhamdulillah, yang beliau aktif juga kalau kegiatan-kegiatan begini gampang diundang, gampang hadir. Ya. Yang terhormat para orang tua kami, sesepuh kami, jamaah, anak-anakku yang sangat-sangat kami banggakan. Nah, pada kesempatan ini puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, dan malam ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari bareng-bareng mengucap bacaan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita secara lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Kita banyak bersyukur kalau dapat uang, dapat gajian, sehat. Nah itu sakit sehat baru bersyukur. Tapi banyak nikmat Allah yang kita anggap kecil tapi sebenarnya besar, kita tidak sadar. Pikirkan saja kalau mata kita ini tiba-tiba berhenti berkedip, itu sudah susah. Ya? Nah kita tidak pernah minta kedip toh, tapi Allah memberi kita kedip. Coba bayangkan saja ada kita mata kita tiba-tiba macet nggak bisa kedip. Nah, itu sudah luar biasa susahnya. Nah, atau kita ketemu angin kita lagi ngambek, kentut nggak mau keluar, itu saja sudah susah. Nah kita bisa kentut, itu alhamdulillah. Nah, kadang banyak tidak kita syukuri malah kita jadi bahan lelucon. Nah itu. Nah, makanya jangan bosan-bosan mulut kita ini, lisan kita mengucap alhamdulillah. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini alhamdulillah kita ya dengan sekemampuan kita dan karena juga keterbatasan karena keadaan, nah alhamdulillah kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan meriahkan awal tahun baru Islam. Walaupun ini termasuk awal karena kita di awal bulan, walaupun tidak di awal hari. Awal bulan kalender Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Yang bulan Muharram dengan bulan Hijriah dengan bulan Masehi setiap tahun selisih 10 hari. Makanya tidak tetap. Sekarang bulan Muharram bertepatan dengan Agustus. Nah, bulan Agustus. Ke depan bulan Muharram akan bertepatan dengan bulan Juli. Karena setiap tahun selisih 10 hari lebih banyak bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Makanya Ramadan juga selalu berselisih dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau bulan Hijriah dimulai dari Muharram, Pak Safar, Muharram, Safar ya, bahasa Arabnya Safar, tapi lidah Indonesia jadi Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, Rabiul, terbalik. Kentara kan tidak tahu. Salah kok diikuti saja, udah tersesat kau. Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, baru Rajab, lalu Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Bulan ke-12 kita adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah ketemu tahun baru lagi Muharram. Kalau Jawanya Suro, Safar, Mulud, Pada Mulud, Jumadil akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Selo, besar. Kalau kalender Jawa. Itu kalau kalender Jawa. Nah, itu kalau kalender Mandar nggak tahu saya. Belum belajar. Ini lagi ngaji ya. Jadi kita ini di bulan Muharram. Berarti bulan pertama dalam kalender Islam. Nah ini kita juga jangan sampai umat muslim lupa kalendernya. Kalau umat muslim sudah tidak tahu kalender Hijriah, maka hilang ibadahnya, banyak hilang ibadahnya. Karena banyak ibadah kita ini berhubungan dengan kalender. Puasa Yaumul Bait 3 hari dalam tiap bulan berhubungan kalender nggak ini? Berhubungan. 13, 14, 15. Nah kalau tidak tahu kalender kapan puasanya tidak tahu. Nah puasa Asyura, puasa Tasu'a berhubungan kalender juga ya. Maka hukum mengetahui kalender Hijriyah adalah fardu kifayah. Nah apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah seumat Islam dalam satu wilayah itu harus ada yang tahu walaupun hanya satu orang. Kalau satu orang nggak ada yang tahu, wah sudah, naudzubillah min mengetahui kalender Hijriyah hukumnya fardu kifayah. Karena banyak ibadah berhubungan dengan bulan. Nah, sama dengan hukum menjawab salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada yang jawab semua, dosa semua. Tapi kalau sudah Assalamualaikum, ada yang jawab nyeletik satu, Waalaikumsalam, gagal, gugur dosa semua. Satu orang yang menjawab tadi dapat pahala sebanyak orang yang kumpul. Nah, hukum menjawab salam adalah wajib, tapi bukan wajib ain, wajib kifayah. Jelas ya? Nah, ini masalah salam. Jadi kalau ada salam, ada yang diam kok enggak, ini kok ada yang menjawab sudah gugur kewajibannya, tapi dia tidak dapat pahala menjawab salam. Yang menjawab salam dapat pahala sebanyak orang yang dimaksud. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semalas-malas orang adalah dikala ada orang bersalam dia tidak mau menjawab. Yang selanjutnya ini tentang apa ini? Santunan anak yatim ya. Saya nggak panjang-panjang, cerita saja sedikit baru kita tutup karena saya juga ngantuk, dingin juga, istri juga di rumah. Nah, ini tak kasih cerita saja. Nah, jamaah Rasulullah Muhammad SAW itu banyak cerita tentang anak yatim. Bahkan anak yang senang menyantuni anak yatim oleh Rasulullah dijamin akan bersanding dengannya bersamaan masuk surga. Bukan di belakangnya, tapi di barisan bersandingnya. Artinya nanti orang yang telah menyantuni anak yatim itu akan di barisan depan. Itu maknanya bersanding. Nah, di barisan depan bersamaan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang memakan harta anak yatim, wah, naudzubillah min sudah imbalannya saja besar, apalagi resikonya. Setiap resiko besar berarti imbalannya besar. Setiap imbalan besar berarti resikonya besar. Itu sudah konsekuensi. Nah, tentang anak yatim ini saya angkat satu cerita Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Asakir, ada juga dalam riwayat Imam Hakim. Bahkan diceritakan Rasulullah Muhammad itu suatu ketika beliau keluar rumah, lalu saat keluar rumah jalan tidak lama ketemu seorang gadis kecil, ya sekitar umur 6 tahun lah, gitu. Jadi kecil, dia menangis, teman-temannya main, dia menangis, tapi teman-temannya main. Nah kalau 6 tahun di sini yang mana ini? Saya seukur usia inilah, ya, anak kita yang mungkin 6 tahunan itu ya. Nah sudah. Lalu didekati oleh Rasulullah, pakaiannya lusuh, didekati, enak,
kenapa engkau menangis dan ikut bermain sama teman-temanmu? Apa dijawab oleh anak gadis ini? Dia tidak tahu kalau di depannya ini Rasulullah. Maaf Bapak, saya ini menangis karena saya sedih ingat bapakku. Bapakku itu meninggal. Bapakku itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, ibuku menikah lagi, hartaku dimakan ibuku sama bapakku yang baru. Hartaku habis dimakan dengan bapakku yang baru. Saya tidak terawat. Nah ini cerita ini. Ya, cerita ini zaman Rasulullah. Nah, kalau ada yang kesinggung ya mohon maaf. Nah, namanya cerita. Nah, sudah itu dihabiskan ibunya sama bapaknya yang baru. Lalu sekarang bapakmu di mana? Bapak saya pergi keluar kota bekerja. Ibuku ada di rumah tapi sudah kurang perhatian kepadaku. Dia menangis seperti. Akhirnya lalu bapakmu yang meninggal kenapa? Bapakku meninggal ikut perang dengan Rasulullah. Dia meninggal dalam peperangan. Bapaknya mati syahid. Nah, akhirnya oleh Rasulullah dibekap ini si anak. Dibekap ini anak dipeluk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nak, kalau bahasa Jawa nduk ya, nduk pakai bahasa halus Arab. Nduk, maukah engkau menjadi anaknya Aisyah? Maukah engkau menjadi saudaranya Fatimah? Maukah engkau menjadi saudaranya Husain? Langsung ini mengena si anak kecil ini, si anak gadis ini langsung mendongakkan kepala, langsung takut. Berarti engkau ini ya Rasulullah? Iya, aku Muhammad bin Abdullah. Oh, anak gadis ini langsung memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau menjadi anakmu. Akhirnya diangkatlah si anak ini menjadi anak Rasulullah Muhammad SAW. Diajak Rasulullah pulang. Dan ini kejadian seperti ini berulang kali. Sering Rasulullah ketemu begini. Ketemu anak yatim, mesti diangkat menjadi anaknya. Dibawa pulang, dikasih pakaian yang terbaik yang ada pada rumah Rasulullah. Yang Rasulullah mampu, dikasih pakaian terbaik, dikasih minyak wangi, dikasih makan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lama si anak ini setelah dikasih pakaian, dikasih minyak wangi, habis kasih makan, keluar ikut bermain. Muhammad teman-temannya tadi, teman-temannya heran, kenapa kamu sekarang kok tertawa tadi padahal menangis? Apa yang dikatakan oleh si anak kecil ini? Bagaimana saya tidak tertawa? Saya sudah ada bapakku, saya sudah ada ibuku. Siapa bapak ibumu? Bapakku Rasulullah Muhammad SAW. Ibuku Siti Aisyah, saudaraku Ibu Fatimah, keponakaku Hasan Husain. Oh, teman-temannya, kalau begitu kami juga mau. Wah, gitu ya. Kami juga mau cemburu teman-temannya ini dengan si anak yang yatim. Nah, ini tidak lama ternyata setelah diangkat Rasulullah ini menjadi anak, 2 tahun kemudian Rasulullah meninggal. Berarti anak ini masih umur 8 tahun. Rasulullah meninggal, si anak kecil ini karena Rasulullah itu dimakamkan 3 hari baru dimakamkan. Rasulullah meninggal tidak langsung dimakamkan, 3 hari baru dimakamkan. Karena masih sahabat masih beresi banyak urusan, termasuk sahabat yang tidak percaya ke wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah di situ akhirnya apa? Anak bayi ini, anak kecil ini menangis di pusara Rasulullah Muhammad SAW, tidak mau meninggalkan di saat orang sudah bubar. Si anak kecil bayi ini. Dan ini paling terakhir meninggalkan makam Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini pergi tapi masih ngibet itu ya. Masih ada di sekitar situ. Karena ada yang janggal menurutnya. Ternyata ada anak kecil yang ketinggalan dan dia menangis, didekati oleh Sayyidina Abu Bakar. Dok, kenapa kamu menangis? Saya sekarang menjadi yatim 2 kali. Bapakku dulu meninggal ikut perang Rasulullah, lalu saya diangkat dengan Rasul dan saya bahagia. Sekarang kebahagiaanku pergi. Bapakku Rasulullah telah meninggal.
Dan ini amal Rasulullah, sunnah Rasul dilanjutkan oleh Abu Bakar. Didekaplah si anak kecil ini oleh Abu Bakar, dielus rambutnya. Nah ini apa ya? Sunnah Rasulullah seluruh sahabat. Karena Rasul itu kalau ada anak yatim beliau dekap, dielus rambutnya, kepalanya. Dielus rambutnya. Nah ini si Abu Bakar akhirnya mendekap ini si anak yatim ini dielus rambutnya. Beliau bilang, Dok, yang menggantikan sekarang menjadi bapakmu adalah Abu Buha. Akhirnya si anak yatim ini diangkat anak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Sebenarnya sunnah yang namanya menyantuni anak yatim, kalau kita ini belum santunan yang sesungguhnya, ini baru santunan sekedarnya. Yang diharapkan santunan oleh Rasulullah itu adalah salah satunya, kalau ada anak yatim yang tidak terurus, kita peduli menyelamatkan pendidikannya dan menyelamatkan masa depannya. Paham ini ya? Inilah cara yang disebut menyantuni anak yatim. Kalau kita ini mengelak berkah anak yatim, santunan tapi sekedar mengelak berkah, tidak termasuk golongan yang tadi itu yang dekat dengan Rasul. Nah, kalau ada anak yatim, baik kita angkat menjadi anak atau tidak, kita peduli dengan pendidikannya. Kita tahu dia pendidikannya tidak bisa lanjut, kalau kita ikut membantu pendidikannya, kita mengikut menata masa depannya, kita ikut membina akhlaknya. Itulah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad, itulah yang diharapkan oleh Allah, tuntunan ajaran agama kita. Jadi kalau ada anak yatim, makanya saya di pondok ini, saya bilang sama istri juga, saya bilang sama teman-teman pengurus pondok, kalau ada anak yatim jangan pernah ditarik pembayaran. Jangan pernah ditarik pembayaran. Mampu kita terima, tidak ada biarkan. Karena apa? Ini kita jadikan wasilah. Setiap orang yang lahir mesti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dijamin rezekinya dan yakin kita akan dapat rezeki. Nah, makanya kami termasuk di pondok pesantren ini, saya kasih tahu teman-teman, visi kita salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Nah, kalau ada anak yatim yang mau kita selamatkan pendidikannya, anak yatim yang mau kita selamatkan masa depannya, walaupun kita juga tidak menjamin selamat, maka silakan, ayo kita ambil, kita rawat di pondok pesantren, kita jamin pendidikannya sampai dia mampu. Alhamdulillah kalau di pondok kami kan sudah sampai S1 ada ya. S1 ada, walaupun sekedar begitu, tapi alhamdulillah pendidikannya banyak. Nah, kita sudah ada MI, ada MTS, ada MA, ada perguruan tinggi. Belajarnya di mana? Ya di alam jagat raya. Gitu aja. Nah ini, jadi ini mungkin yang saya sampaikan salah satu, dan yang paling mengkhawatirkan adalah kalau kita ada di sini anak yatim tidak terurus pendidikannya, lalu tidak terurus masa depannya, lalu kita masyarakat di sini cuek, padahal kita berKTP Islam, ini mengkhawatirkan. Kalau ini hanya kita laksanakan 1 tahun sekali. Nah, ini kan 1 tahun sekali. Coba santunan seperti ini bisa merubah hidup atau tidak? Tidak, ini hanya memberi kebahagiaan sesaat. Tapi ini juga penting daripada tidak bisa sama sekali. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan, di desa ini ada anak yatim tidak terurus, di desa ini ada anak yatim yang masa depannya berantakan dan tidak ada yang peduli, pendidikannya tidak terurus dan tidak ada yang peduli, maka yang dikhawatirkan adalah di agama kita, Muslim yang menelantarkan anak yatim, Muslim yang tidak mau menyelamatkan masa depan anak yatim, menyantuni anak yatim. Muslim seperti itu dikhawatirkan menjadi Muslim yang munafik, Muslim yang pendusta. Mulutnya mengaku Muslim, tapi sebenarnya hatinya banyak tanda tanya. Nah, jadi ini jangan sampai kita sebenarnya dinas oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama 3, salah satunya adalah siapa? Ada anak yatim, kita tidak punya rasa peduli sama sekali untuk menyelamatkan pendidikannya, tidak punya rasa peduli sama sekali untuk ikut menata masa depan.
Maka ini penting bagi kita di sini kerjasama pondok dengan masjid sebagai simbol dari agama untuk mendata anak yatim terurus nggak pendidikannya, ada nggak masa depannya. Paling tidak ada usaha kita mendekati mereka, kita tawari, ayo kamu ikut ngaji di sana, ayo kamu ngaji di Pak Dikir, kamu ngaji di Fatimah, kamu ngaji ke pondok. Kalau dia nggak bisa lanjut ke tingkat tinggi, ayo kita antar kemana? Ya, kita tatah pendidikannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita betul-betul Islam yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kita pun meninggal dalam keadaan Muslim, sebagaimana wasiat pesan Allah kepada Rasulullah kepada umatnya. Apa pesannya Allah? Selalu dikhutbahkan dibaca. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan akhir hayat kita wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan Islam dan selamat, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan santunan anak yatim yang sekedar ini, dan mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan pandemi Corona ini mudah-mudahan cepat berakhir.